sudah ditebus di dalam darah Kristus di atas kayu salib itu. Firman Tuhan ini benar-benar berbicara, saudara. Bukan fairy tale. Bukan perintah Yusika, bukan perintah Pak Andi, bukan perintah Gogor. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus berkata, kita adalah orang-orang yang bukan berhutang kepada daging, supaya hidup menurut daging, saudara. Dan contoh-contoh bagaimana hidup menurut daging tadi sudah kita baca lagi. Dan di situ sebetulnya hanya mengingatkan, that's your choice, you see. Kamu boleh menjadi orang Kristen, mengaku Kristen sampai mati. Tetapi kalau kamu tidak melakukan, kamu boleh berkhotbah, kamu boleh memiliki titel yang kamu miliki, tetapi kalau kamu tidak melakukan firman Tuhan, tidak ada yang bisa mendina di hadapan Tuhan. I cannot. Oh Tuhan, kan saya orang biasa. Kan maklum dong Tuhan. Bisa saudara sebetulnya dalam pengertian saudara yang sudah dewasa. Bisa saudara. Oh Tuhan, kan saya cuma duduk di belakang ayah. Tuhan kalau ke gereja saya kan tidak menyanyi di depan, saya tidak berkhotbah Tuhan. Jadi firman Tuhan itu buat saya, bukan buat saya. Jadi saya bisa iri dong. Saya bisa dengki dong. Saya bisa bercabulan dong. Bisa saudara. I don't think so. Firman Tuhan itu buat semua. Terlebih saat ini yang sudah diselamatkan. Yang sudah diselamatkan. Dan kalau kita lanjutkan di ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, akibatnya apa saudara? Di situ dikatakan, kamu akan mati, saudara. Seringkali saya dan saudara begitu bandel sampai penalti itu datang, saudara. Sampai penalti itu datang. Saya tahu mobil saya itu sudah overheat. Oh biarin deh. Kan cuma 5 km lagi. Sudah dikasih tahu. Itu dibenerin radiatornya, diisi air dulu. Nekat aja saudara. Baru 1 km jebol. Ongkosnya berapa saudara? Untuk membenahi mobil yang mesinnya jebol karena overheat, hanya dengan mengisi air dulu. Jangan sampai saya dan saudara nanti diketemukan akhirnya mati di luar Tuhan karena bandel. Karena bandel. Saat ini bukan waktunya bagi saya dan bagi saudara istilahnya, oh Tuhan, kan Tuhan tahu, saudara. Seperti Pak Ali tadi bilang, membagikan apa yang dibagikan. Sebetulnya siapa sih yang tidak mau dilepaskan dari evil? Tuhan itu mau melepaskan saya, Tuhan itu mau melepaskan saudara. Permasalahannya, maukah saudara dilepaskan? Maukah saya dilepaskan? Maukah? Saat ini kita bersama-sama dilepaskan untuk tidak hidup menurut daging, karena kita akan mati. Kita akan mati, saudara. Saudara boleh ketemu orang yang mengaku dipenuhi oleh Roh Kudus, berbahasa roh dan sebagainya. Jikalau saudara menyaksikan bahwa hidup hari-harinya itu di luar gereja dan persekutuan tidak sesuai dengan apa yang diungkapkan, saudara kan tahu kemana orang itu akan pergi, saudara. Jadi kembali sebetulnya di sini, pekerjaan Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh manusia. Tidak bisa dimanipulasi di depan kamera, di depan mimbar dan sebagainya. Orang lain bisa dimanipulasi, tetapi orang tersebut tidak akan bisa memanipulasi Tuhan. Jadi sebetulnya di sini saya diberikan satu kelegaan. Tuhan tahu kok sebetulnya apa yang kamu perbuat. Sehingga saya tidak usah begitu luar biasa mau ambil apa itu pukul besi, pukul kepala orang itu. Tuhan tahu kamu kemana nanti kalau kamu mati. Tapi bagian saya, bagian saudara itu mengingatkan, men-encourage untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar orang Kristen. Untuk saya menjadi orang Kristen yang benar-benar menjadi orang Kristen. Tetapi jika oleh Roh yang sudah tentunya dianugerahkan kepada saya dan kepada saudara waktu kita percaya,
Roh itu akan menolong kita, saudara. Roh itu akan menolong saudara. Mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Dan hasilnya apa, saudara? Dikatakan di bagian akhir, kamu akan hidup. Sehingga sebetulnya kembali firman Tuhan itu, kalau Katolik bacanya bagian ini, kalau Pentakosta bacanya bagian ini, kalau Protestan bacanya bagian ini. Saudara, we missing a lot of things. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Untuk orang yang memiliki Alkitab yang sama, untuk orang yang membaca bagian yang sama, saudara. Untuk kita mendapatkan konteksnya. Jikalau itu memang aplikasinya buat saya dan saudara, iya, itu buat kita, saudara. Buat kita, saudara. Sehingga seringkali di sini saya dan saudara bisa miss. Tapi jikalau saat ini saya diingatkan oleh firman Tuhan, bahkan firman Tuhan itu memberikan perintah kepada saya, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Minggu kemarin kita diingatkan, tidak ada middle point, saudara. Tidak ada middle point. Antara yang A atau yang B. Tetapi jika hidup oleh roh, yang sudah tinggal di dalam diri saya dan diri saudara sebagai orang percaya, roh itu akan membantu saya dan saudara untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Saya dan saudara mau obey, saya dan saudara mau taat melalui perintah Tuhan yang sudah diberikan melalui firman-Nya, melalui roh Tuhan yang sudah siap bekerja menolong saya dan menolong saudara untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk menuruti apa yang menjadi firman-Nya, saudara. Luar biasa sebetulnya Roh Kudus itu sendiri. Kalau saudara sedikit membaca, ada bagian yang sebetulnya menginsyapkan saya dan saudara, menginsyapkan manusia. Bahkan manusia itu berdosa. Adanya dosa, adanya kebenaran, dan akan adanya penghakiman, saudara. Dari Yohanes 16, 7 dan 19. Dan tentunya bila saat ini saya dan saudara yang sudah diinsyapkan dan mau menerima kebenaran itu, dan menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan roh itu tinggal di dalam diri saya dan di dalam diri saudara, di dalam diri orang percaya. Firman Tuhan berkata, bukankah kamu itu bait Roh Kudus yang tinggal di dalam orang percaya, saudara. Roh Kudus itu ternyata tinggal di dalam orang percaya. Kalau saudara orang percaya, Roh Kudus itu ada sebetulnya. Ada, saudara. Ada. Dan di dalam Efesus 5 ayat 18, jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi dikatakan apa, saudara? Penuhlah dengan Roh Kudus. Penuhlah dengan Roh Kudus. Botol ini sudah saya minum sedikit jadi nggak penuh, saudara. Kalau penuh namanya ya penuh, saudara. Kalau saya ini merasa tidak penuh dan belum penuh, minta dipenuhi. Jikalau saudara minta sama Tuhan agar firman Tuhan yang berkata supaya kamu penuh dengan Roh Kudus itu, minta kepada Tuhannya memberikan Roh Kudus itu sendiri, saudara. Jangan minta kepada manusia. Jikalau Bapa kamu aja tahu memberi apa yang baik, anaknya minta roti tidak akan memberi ular, apalagi Bapa di surga. Jikalau anaknya meminta Roh Kudus tidak akan memberikannya dengan begitu luar biasa, saudara. Artinya mungkin saat ini saya dan saudara harus memang meminta. Jikalau memang merasa hidup Kristen kita kosong, kita merasa Roh Kudus itu ada di mana, saudara, bukan berarti jikalau saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara bisa menyanyi, jungkir balik, berbicara bahasa yang tidak mengerti, itu bukan, saudara. Tapi ada sisi lain sebetulnya dari Galatia pasal yang kelima itu, yang saudara akan rasakan. Dari Galatia pasal 5, saya akan bacakan di bagian ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,